Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yassini Pasuruan. Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana Islam memandang dunia kerja, mulai dari hak pekerja dan pembagian upah, ketika dalam adilan dalam perusahaan modern. Nah, semua pembahasan itu berlandasan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang sampai hari ini masih sangat relevan dengan kehidupan kerja kita. Nah, langsung saja terkait pembahasan yang pertama, yaitu hadis tentang pemberian upah dan hak pekerja. Nah, ini yang kita bahas adalah soal upah dan hak pekerja. Dalam Islam, upah bukan sekedar bayaran atas suatu pekerjaan, tapi merupakan hak yang wajib ditunaikan ketika seorang sudah memberikan tenaga dan waktunya. Nah, maka pengusaha memiliki kewajiban moral dan agama untuk membayar upahnya secara layak dan adil. Rasulullah SAW secara tegas menekankan pentingnya hal ini. Nah, dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa upah pekerja harus dibayarkan sebelum kering keringatnya. Nah, makna dari hadis ini bukan hanya soal waktu, tapi juga soal kepedulian dan keadilan. Islam tidak membenarkan penundaan upah, apalagi jika sampai merugikan pekerja. Selain soal upah, Islam juga mengatur hak pekerja secara lebih luas. Pekerja berhak diperlakukan secara manusiawi, tidak dibebani oleh pekerjaan di luar kemampuannya, dan tidak dieksploitasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dalam dunia kerja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa keadilan dalam Islam tidak berhenti hanya pada pemberian upah saja, tetapi juga mencakup bagaimana seorang pekerja diperlakukan dalam kesehariannya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait pembahasan etika manajemen tenaga kerja dan tanggung jawab pengusaha. Islam mengajarkan bahwa bekerja bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Karena itu, etika menjadi hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Nah, etika kerja dalam Islam meliputi nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan profesionalitas. Seorang pengusaha atau pemimpin tidak hanya bertugas mengatur pekerjaan, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjaannya. Dalam Islam, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Pengusaha diwajibkan untuk memperlakukannya pekerja secara adil, memberikan lingkungan yang layak, serta menjaga hak-hak pekerja. Islam sangat melarang tindakan-tindakan yang mengarah pada penindasan, seperti memaksa pekerja bekerja secara berlebihan atau mengabaikan kebutuhan dasarnya. Nah, ketika etika kerja sudah dijalankan dengan baik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana keadilan itu bisa diwujudkan secara nyata dalam sistem perusahaannya. Kemudian keadilan distributif dalam konteks perusahaan modern. Nah, dari sini konsep keadilan distributif itu menjadi hal yang sangat penting. Keadilan distributif dalam Islam itu berarti pembagian hak dan wajib secara adil dan profesional, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks perusahaan modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui sistem pengupahan yang adil, pembagian kerja yang seimbang, serta kesempatan yang sama dalam setiap pekerja. Dengan adanya keadilan distributif, hubungan antara pekerja dan pengusaha tidak bersifat saling menekan, melainkan saling mendukung.
Selain itu, nilai-nilai Islam juga menekankan bahwa keuntungan perusahaan seharusnya tidak hanya dinikmati oleh satu pihak, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu yang saya bisa paparkan atau yang saya bisa jelaskan. Nah, sebagai penutup, Islam memberikan pandangan yang sangat menyeluruh tentang dunia kerja, mulai dari kejelasan hak pekerja, etika dalam pengolahan tenaga kerja, hingga keadilan distributif dalam sistem perusahaan. Semuanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam dunia kerja, tidak hanya akan tercipta keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga keberkahan dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.